Kadin Logistik for All. Sahabat logistik setanah air, kembali kita hadir dalam podcast tentunya yang ditunggu-tunggu. Saya Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Kali ini sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten dan juga sangat berpengaruh tentu di ekosistem logistik nasional kita. Dan sahabat logistik, judulnya pun hari ini, Logistik Bandara Apakah Kian Mengudara? Tentu banyak yang ditunggu-tunggu karena bandara menjadi potret di setiap negara, bagaimana bandara itu menjadi gateway pertama di setiap kedatangan tamu-tamu dari luar. Kali ini sudah hadir narsum kita, ya sahabat saya, Bro Rene van Jos, ya. Saya tadi tanya, yang Belanda siapa? Ya kan? Ternyata Opa Belanda. Yeah. Dan juga Dani Yahya, ini pengurus saya, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Udara DPP ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Selamat datang Bro Rene, ya Bro Dani. Kadin Logistik, tentu isu ekosistem kebandaraan, ya. Ini juga sangat menarik karena gateway yang saya sampaikan tadi, bandara ini tidak hanya mengurusi penumpang, ya, tetapi sesuai dengan channel kita, yaitu podcast. Ini bisa seaport maupun airport yang berhubungan dengan rantai pasok. Kita akan coba mengulik bagaimana kesiapan daripada operator bandara, satu-satunya di Indonesia tentunya, ya, saat ini yang terbesar setelah merger. Di awal saya pengen Bro Rene menceritakan bagaimana proses, ya, merger daripada Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II sehingga menjadi subholding. Tentu kita tahu ada InJourney. Tadi saya bicara outfitnya juga unik, ya. Tadi saya sampaikan ini seragam apa bukan? Ini InJourney. Jadi happy tourist. Happy tourist, ya. Jadi dia membawa message di situ. Sahabat logistik setanah air, sebelum kita kulik lebih dalam bagaimana bandara kita yang semakin mengudara, kita saksikan tayangan terlebih dahulu. Kadin Logistik for All. Sebagai pintu masuk sebuah negara, bersama pelabuhan, bandar udara menyandang posisi sangat strategis. Tidak gerbang masuk belaka, dari aktivitas di sini bisa digambarkan bagaimana kemajuan dan kemampuan ekonomi suatu negara. Indikator pertama tentu saja arus masuk dan keluar penumpang. Semakin padatnya penerbangan seiring tinggi layanan penumpang, semakin besar pula perputaran uangnya. Poin kedua adalah aktivitas logistik yang mencakup semua layanan kargo logistik, baik barang masuk ataupun keluar, domestik maupun internasional, yang dibawa bersama penerbangan sipil serta logistik aircraft, yakni penerbangan khusus kargo. Ekosistem bisnis logistik bandara juga meliputi penyimpanan, pergudangan, perawatan, hingga penyaluran. Bisa dibayangkan betapa besarnya perputaran ekonomi dari bisnis logistik di bandara. Maka adalah wajar jika ada yang menyebut kalau kargo bandara adalah jantungnya bisnis logistik di semua negara. Menyadari potensi yang sedemikian besar, InJourney Aviation Services (BUMN) Holding Industri Aviasi dan Pariwisata bergerak melakukan inovasi bisnis secara berkala. Upaya awal di aspek manajerial yakni dengan mentransformasi anak perusahaan yang selama ini mengelola bandar udara. Bidang logistik juga mendapat perhatian serius.
sejumlah langkah strategi sedang dan telah digagas. Utamanya perampingan dan efisiensi perizinan yang selama ini menjadi masalah akut. Efektivitas dan ketepatan waktu juga menjadi PR yang terus dicarikan solusinya. Satu lagi, rencana lama terkait kawasan logistik berikat atau logistik village kembali dimunculkan. Jika semua rencana tersebut bisa diwujudkan dengan potensi ekonomi yang menyentuh triliunan rupiah setiap bulannya, slogan kargo bandara sebagai jantungnya bisnis logistik bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Maka tanpa tanda tanya, logistik bandara memang semakin mengudara. Akan tetapi, semua ini masih dalam narasi dan konsep rencana yang ideal. Realitasnya belum seindah ini. Lalu seperti apa gambaran serta potensi bisnis logistik bandara saat sekarang? Selain akan adanya penyatuan beberapa perusahaan dalam satu komando, masalah dan tantangan apa yang dihadapi pemerintah serta mitra swasta dalam mewujudkan mimpi yang sempurna itu? Bro Rene, ya saya lihat jabatannya ini advisor di subholding Injourney Aviation Services. Advisor ini Mas Dhani sama dengan pembisik sebenarnya ya, pembisik daripada direksi. Jadi kebijakannya juga banyak masukan dari advisor nih. Bro Rene, bisa digambarkan nggak ya proses daripada mergernya Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, lalu kemudian menjadi subholding daripada Injourney. Tentu banyak tantangannya ya, dan juga banyak suka dukanya, tetapi akhirnya finally bisa juga terjadi merger ini. Silakan Bro. Ya, makasih. Jadi ini selaras dengan arahan dari Pak Menteri BUMN, di mana akan membuat holding-holding dari BUMN yang sedemikian banyak menjadi lebih sedikit. Nah, kita tahu bahwa Injourney sebagai holding itu dia fokus pada aviasi dan tourism. Nah, dari tahun mungkin 1,5 tahun yang lalu kita udah mulai merancang bagaimana caranya kita melakukan merger ini. Jadi kalau AP1, AP2 ini kan besar sekali. Nah, kalau dia mau di merger, padahal dia punya anak banyak nih. Ya. Jadi anaknya dulu dikeluarin. Begitu anaknya dikeluarin, di merger menjadi satu perusahaan baru, subholding baru yang namanya Injourney Aviation Services, atau kita lebih suka sebutnya IAS. Yes. Nah, begitu dia keluar, maka AP1, AP2 tinggal tanpa anak nih, udah. Ya. Lebih mudah untuk melakukan merger. Maka tepatnya secara internal tanggal 28 Desember tahun 2023, AP1, AP2 menjadi membuat subholding baru namanya Angkasa Pura Indonesia. Sedangkan yang 9 company tadi punya cangkang baru yang namanya Injourney Aviation Services atau IAS. Di mana resminya pas tanggal 4 Januari kita melakukan submission ke Kemenkumham untuk merubah itu. Nah, menariknya adalah kita ini tahu bahwa Indonesia ini punya banyak airport dan segala macam ya. Akhirnya setelah di merger, kita juga surprise bahwa ternyata airport kita ini menjadi nomor 5 terbesar di dunia dari sisi pax handling ya. Setelah di merge? Iya, setelah di merge. Ya kan, karena kita punya 37 airport yang di-manage bersama-sama dari AP Indonesia. Nah, sekarang lagi dalam proses mergerisasi lebih detailnya dari masing-masing ini. Sedangkan di IAS sendiri, begitu kita menggabungkan 9 company ini menjadi satu, di mana ini merupakan supporting terhadap airport. Jadi airport itu hanya fokus terhadap operasional airportnya. Nah, supporting seperti terminal kargo, ground handling, lounge, manpower, sistem, segala macam itu dari IAS yang mensupport ini. Nah, ternyata begitu dibentuk subholding baru IAS ini, kita ini sebetulnya menjadi nomor 1 terbesar di Asia, Southeast Asia. Tapi kita kalah dengan SATS. Gara-gara hanya SATS barusan acquire WFS di Eropa. Sehingga dia tidak meng-acquire ini, maka kita nomor 1. Jadi sekarang ini kita cukup happy dengan nomor 2. Setelah kita membentuk subholding tersendiri ini, maka kita expect bahwa kita akan jauh lebih efisien.
jauh lebih rigid dalam mengembangkan ekspansi kargo udara khususnya. Karena kita percaya bahwa logistics is a volume game. Ya. Jadi kita harus naikin volume. Dengan cara apa? Kolaborasi. Suka nggak suka kita harus kolaborasi dengan swasta, dengan luar negeri, dengan semua pemain. Dan itu fokus yang IAS kejar. Bahwa kita harus menaikkan volume. Praktis Bro Rene, berapa airport yang dikelola oleh IAS sampai hari ini? Jadi IAS itu kita sekarang ada di 36 airport, tapi in terms of station kita ada 55 station. Oke. Jadi ada juga yang di luar daripada airport yang dipegang oleh Angkasa Pura Indonesia, seperti UPBU kita juga ada handle. Nah kita fokusnya ya itu tadi, jadi ada yang kita terminal kargo, dulu Gapura pegang ground handling, sekarang Gapura juga melakukan bagian daripada kita sebagai ground handling. Terus ada lounge, ada in-flight catering, ada facility management, concierge service, semuanya di kita. Kita punya karyawan tuh hari ini sekitar 34.000 dengan revenue total di sekitar $500 million US. Oke. Jadi 500 juta Revenue-nya. revenue-nya. Kalau kontribusi dari passenger sama kargo, berapa proporsionalnya? Pasti passenger lebih besar. Karena apa? Rupiahnya lebih besar. Oke. Berapa juta sekarang passenger? Passenger kita, wah saya nggak update nya angkanya. Kalau berapa juta aja ya. Tapi kalau kita bilang dari sisi tax saja, kargo berapa sih PJKP2? Cuma hitungan ratusan rupiah. Tapi kalau tax passenger berapa? Ratusan ribu. Oke. Jadi bisa dilihat lah omsetnya sebesar apa. Makanya kenapa ya tetaplah passenger itu merupakan satu revenue stream yang besar. Saya ke Bro Dhani. Bro Dhani, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Udara ya, tentu dampak daripada COVID kemarin masih belum bisa recovery dengan volume sebelum COVID ya. Tentu juga di passenger apalagi. Dengan merge-nya AP1, AP2 menjadi IAS tadi, dampak daripada layanan ya, layanan daripada IAS ya, khususnya di Cengkareng dulu kita fokus kepada volume yang Alfie layani, kenaikannya signifikan apa bagaimana? Kalau bicara pelayanan, kami sini berharap dengan terjadinya IAS, dengan adanya IAS, kolaborasi lebih baik. Karena memang setuju bahwa kargo ini adalah permainan volume. Yeah. Dan kenapa barang harus dikirim melalui udara? Karena kebutuhan kecepatan, waktu. Jadi kami ini pengiriman udara jauh lebih mahal dari pengiriman laut. Tapi masih butuh. Apalagi kita negara kepulauan. Yeah. Jadi kami sendiri beberapa komoditas yang dikirim melalui udara itu yang paling banyak sekarang e-commerce. Jadi kalau e-commerce, perishable, hasil bumi itu perlu skala bisnis dan perlu special handling. Jadi dengan berharap dengan ada IAS dan kolaborasi lebih dekat dengan Kadin Logistik dengan Alfie, bagaimana perlakuan barang kargo ini jadi salah satu revenue stream. Karena terbukti sewaktu pandemi kemarin, kargo lah yang mendukung bandara. Betul. Tidak ada penumpang, kargo akhirnya jadi tulang punggung ya, itu dia. Sehingga sekarang sudah penumpang sudah balik, jangan dilupain kargo ini. Kalau volume, Mas Dhani, kurang lebih sekarang sudah volume berapa juta ton tahun lalu? Sebentar, saya lihat data dulu. Jadi untuk volume kita dibanding sebelum pandemi belum fully recover. Karena berdasarkan data BPS masih 79% dari sebelum pandemi. 79%? Dibanding 2019. Tapi kita 2023 kemarin ada peningkatan 18% dibanding 2022. Jadi kita melihat sini karena kapasitas pergerakan kargo di Indonesia ini masih saya bisa bilang 80-90% itu menggunakan passenger. Yeah. Jadi bukan pesawat kargo. Jadi kami sangat berharap dengan adanya penerbangan passenger kita kargo bisa ikut. Karena untuk mengoperate pesawat kargo sendiri di Indonesia itu bebannya berat dan risiko bisnis terlalu besar. Dan kita sendiri ada 12 kalau nggak salah 15 pesawat airline kargo. Tapi tentu dengan kapasitas dan rute tertentu saja. Untuk rute-rute yang jarang ada volume besar, harus digunakan passenger service. Ini karena cargo balance ya, yang ke timur penuh, baliknya juga masih setengahnya. Yeah. Nah, ini kita bicara airport, bandara.
tentu tidak lepas daripada ekosistem. Ya, ekosistem secara multisektoral, multiregulator yang ada di dalam. Kendala yang paling dialami anggota Mas Dhani ini apa sebenarnya? Jadi pengiriman kargo udara terbagi 2 komponen di sini. Komponen di daratnya dan komponen di udara. Sedangkan yang tantangan kami hadapi saat ini komponen di darat yang ada bersinggungan langsung dengan api di sini. Jadi kita tantangan di darat sini bahwa proses untuk mengirimkan barang tidak secepat yang diharapkan. Jadi kami sini barang untuk berangkat ekspor perlu 12 jam tiba sebelum keberangkatan. Jadi itu karena harus melalui proses masuk ke regulated agent, di security check, masuk ke gudang ground handling, baru nanti di security check lagi di ground handling, baru kita bisa nunggu untuk kargo berangkat. Dan proses itu tentu ada biaya-biaya komponen yang tidak sedikit jika dibanding dengan pengiriman kargo udara sendiri. Oke, diminum dulu airnya. Oh, boleh, maaf. Sudah sangat berapi-api ini kan. Nah, Bro Rene, tadi kan udah dengar nih ya, kendala yang memang terus terang sebelum IAS hadir, ya kami pelaku nih merasakan tadi waiting time, jadi bukan hanya di pelabuhan ya, 12 jam itu signifikan sebenarnya ya. Terus tadi juga di highlight ada regulated agent dan lain-lain. Goalnya itu kan gimana biaya logistik di ekosistem bandara ini dengan prinsip no service no pay. Ya. Nah, dengan 12 jam tentu effort yang dilakukan oleh pelaku bahkan cargo owner juga tentu tidak kecil ya. Nah, setelah jadi IAS nih, ya kendala ini tentu Bro Rene dengan jam terbang 26 tahun di industri airport ini ya, ekosistem ini, apa quick win yang sudah dilakukan oleh IAS, Bro Rene? Oke. Jadi menarik ini ya. Saya selalu bilang bahwa orang itu kalau bilang cost, jangan hanya cost logistik, tapi total logistik cost. Jadi total keseluruhan. Di mana sebetulnya yang kita harus hitung dengan turnaround time yang jauh besar lama tadi, orang kadang lupa bahwa faktor terbesar dari shipper adalah inventory days on hand-nya. Betul. Setelah dia produksi, dia berharap ini cash to cash cycle-nya kembalinya cepet nih. Tapi kalau di pengirimannya lama, nah ini nyantolnya di sini nih. Sehingga kalau saya misalnya potong milestone-nya, touch point-nya dari 10 misalnya menjadi 3, dari 10 jam menjadi 3 jam, maka 7 jam itu bisa dimonetize sebetulnya. Dihitung bahwa sebetulnya inventory days on hand-nya dia jadi turun. Nah, itu akan mensubsidi total logistic cost-nya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah begini. Bagaimana saya mengurangi waktu, memepetkan waktu di terminal kargo itu, sehingga contoh misalnya seperti kalau internasional memang sangat-sangat tergantung dengan custom. Ya. Jadi mau barangnya cepat datang, semua proses cepat, kalau pemeriksaan dari customnya belum clear ya juga dia nggak bisa berangkat. Tapi misalnya kita ngomong domestik yang benar-benar memang penguasaannya di kita nih sebagai cargo terminal operator. Hari ini di Cengkareng barang harus masuk di gudang itu 4 jam sebelum departure. Hari ini? Hari ini ya. Artinya sudah tidak 12 jam? Ya, enggak, ini domestik. Domestik. Karena kalau ekspor itu internasional sangat tergantung dengan tim customnya. Ya kan? Regulator tadi yang ada. Di mana itu di luar kekuasaan kita. Tapi saya kasih contoh misalnya yang benar-benar di bawah penguasaan kita nih, domestik lah. Kalau hari ini 4 jam harus ada di dalam gudang sebelum departure. Artinya dia 6 jam sebelumnya harus sampai DRA. Karena DRA dia prosesnya 2 jam. Kalau 6 jam harus sampai DRA, artinya dia 8 jam sebelum departure, dia sudah harus keluar dari gudangnya. Itu paling cepat itu. Sehingga 8 jam nih. Nah, bagaimana cara mensimplify ini? Dulu, kita nggak punya. Jadi, antar stakeholder di airport ini ngobrol masing-masing. Airport itu nggak tahu apa-apa yang terjadi apa sih di bawah. Tiba-tiba nanti dilaporin, oh omset saya sekian, volume saya sekian, ya udah airport terima aja. Nah hari ini kita di AP1
sudah terimplementasi yang namanya Cargo Integrated System. Oke. Jadi seperti misalnya di Schiphol itu dia community system. Kalau di Schiphol namanya Cargonaut. Nah, artinya semua stakeholder, airline, RA, custom segala macam itu akan ngobrolnya harus melewati platform komunitas ini. Sehingga akhirnya semuanya tahu. Ini jadi dari airline di-trigger, agen masuk ke sistem airline, airline kirim pesan ke CTO tapi harus lewat community system ini. Nah, ini community system kita sudah connect dengan NLA, National Logistic Ecosystem. Sudah connect ya? Sudah. Jadi intinya gini, NLA itu punya 3 engine, anggapnya begitu. Ya. Engine-nya yang satu adalah CISA untuk custom, yang kedua adalah sistemnya karantina, yang ketiga begitu dia ke airport, maka dia ambilnya dari CIS ini tadi. Nah, semua proses kita melewati NLA ini sebagai portal utamanya, di mana proses customnya bisa lebih cepat. Dan multimodanya kita bisa lebih cepat. Jadi misalnya ada perusahaan shipping line atau trucking yang connect dengan NLA, kita bisa multimoda. Let's say dari Jakarta dia trucking ke Surabaya, dari Surabaya baru naik pesawat. Ya. Nah, karena kita CIS-nya connect, di Surabaya udah tahu nih, kira-kira dalam 3 jam lagi ada truk yang datang dari Jakarta masuk ke RA. Kita bisa siapin loadingnya, loading docknya. Nah, kalau masa tunggu kembali lagi Cengkareng 4 jam tadi. Kalau masa tunggu ini dengan adanya sistem yang terkoneksi tadi, maka airline nggak perlu ragu sih ya. Ya. Kenapa? Karena saya dulu di airline, kenapa saya minta 4 jam? Karena saya nggak percaya dengan servisnya terminal kargo. Tapi begitu sistemnya connect, saya percaya, maka 4 jam bisa saya turunin jadi 2 jam. Contoh. Sudah terjadi? Ya, ini bisa terjadi. Ya kan? Karena kita baru implementasi yang CIS dan hari ini kita baru satu airline yang connect. Nah, ini lagi diupayakan oleh kementerian untuk meminta semua airline untuk connect ke CIS. Ini nggak ada biaya apa-apa. Artinya ini semuanya berangkat dari standar SLA ya? Yes. SLA-nya ya. Nah, kalau touch point dikurangin, TAT diperpendek, maka total logistik cost-nya akan turun. Oke. Mas Dani, tadi total logistik cost di bandara nih. Ada berapa pilar utama sih cost-cost di bandara itu? Saat ini untuk pengerjaan ekspor itu ada 10 komponen tagihan. 10 komponen tagihan. Okay. Jadi itu memang banyak sekali touch point yang kita bisa buat lebih efisien. Dan banyak sekali komponen di sini curiganya sih kayak ada double job nih. Kerjaan yang sama billingnya double. Jadi kayak overlapping. Jadi seperti ini kami berharap dengan adanya sistem, karena memang yang Alfie ingin ajukan sebagai solusi adalah digitalisasi. Karena dengan ada digitalisasi ada kepercayaan dengan data. Karena saat ini ya bagaimana ada percaya bahwa barang yang dikirim itu sesuai yang dideklarasikan. Jadi di sini program-program pemerintah soal known shipper itu juga perlu dijalankan, bahwa ini kalau barang dikirim oleh perusahaan-perusahaan yang memang terdaftar, ini lebih terpercaya. Kalau Toyota ngirim barang bilang ini spare part, ya isinya pasti spare part karena mereka sudah punya internal control sendiri, menyatakan bahwa ini barang memang apa adanya. Karena di udara ini yang perlu diperhatikan adalah pengiriman barang-barang perishable dan dangerous good. Karena barang DG itu perlu sertifikasi khusus dan penanganan khusus juga. Bagaimana kita sebagai penumpang yakin nih bahwa pesawat yang kita tumpangin memang sesuai dengan standar. Dan untuk kargo udara sendiri udah ada ICAO dan IATA sebagai badan yang membuat regulasi seluruh dunia sama. Jadi Indonesia tidak perlu kreatif atau muter balik otak membuat regulasi dan standar sendiri. Ya, bro, tadi 10 jenis biaya logistik di bandara. Bisa disebutin nggak? 1 sampai 10 itu apa aja? Wah, saya masih buka catatan dulu nih nanti. Kurang lebih ya. Jadi ada biaya proses, biaya handling, biaya proses, biaya penyimpanan, biaya KD, biaya RA, biaya dokumen, biaya saya lupa nih sisanya nih. Yang umum yang besar-besar, komponen besar, PJKP 2U. Itu yang proses resmi dari pemerintah. Dan biaya-biaya ini total kurang lebih 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilo. Rasionya ya di antara dari total semua pos tadi. ini. Sedangkan untuk perbandingan aja pengiriman barang ke Singapura itu sekarang nggak nyampe 5.000 rupiah per kilo. Jadi
untuk jarak dekat tuh lebih mahal biaya di bandaranya daripada terbangnya. Oke, daripada biaya freight-nya. Iya, daripada biaya freight. Bro, Rene, dengar sendiri. Ya kan? Jadi rasio freight lebih murah daripada biaya di airport. Dan rasanya ini juga yang mempengaruhi logistik performance index kita. Rasanya juga Bro Rene sudah tahu ya biaya-biaya ini, dan tadi cerita di dalam bahwa lagi ada upaya. Kenapa bisa sebanyak itu posnya, kos-kos itu bisa sampai 10 pos, dan itu Mas Dhani 10 invoice ya? Berbeda-beda. Satu invoice oleh Angkasa Pura yang oleh gudang. Oleh gudang, ground handling. Oke. Jadi dahulu itu kita terima 3 invoice. Invoice RA, invoice KD, dan invoice ground handling. Ya, sebelum merger. Bukan, nih sebelum proses integrasi mereka sendiri. Jadi mereka mempermudah, karena Alfi sudah meneskalasi waktu itu, ini kok kita mesti 3 invoice, 3 kali transfer, 3 kali bayar, 3 kali ngantri bayar. Jadi sekarang mereka sudah simplifikasi jadi 1 invoice oleh ground handling. Nah, jadi di sini komponennya mereka yang mendistribusikan ke dalam terhadap uang kita transfer ke dan semua handling. Itu manual. Sistem sudah digitalisasi. Sudah digitalisasi. Hanya antriannya ya. Ya. Gimana itu, Bro? Ya. Jadi makanya kalau CIS itu sekarang yang jalan itu namanya CIS 2. CIS 1 itu yang tadi, improvement tadi. Yang tadinya masih ada kasir, orang datang bawa cash segala macam, ini nggak connect, kita simplify dulu pembayarannya. Jadi nggak 3 kwitansi, tapi hanya 1, nanti di internal ya udah tinggal split-split aja kan by system. Ya kan? Nah, ada 2 komponen. Kalau PJKP 2U itu sama seperti airport tax lah. Nah, ini regulated ini diatur. Di mana untuk pengajuannya kita harus minta approval dari asosiasi setuju atau merekomendasikan sesuatu, kita bawa ke kementerian approve, terus baru diterapkan. Nah, singkat cerita ini kejadian mungkin nggak pernah terjadi nih. Jadi waktu saya masih di AP, kita melakukan permohonan untuk kenaikan PJKP 2U. Oke. Apa singkatannya PJKP 2U itu pajak ini jasa. Ntar saya ini harus nyontek dulu ya. Karena ada PJP 2U itu untuk penumpang, PJKP 2U untuk kargo. PJKP itu ada underlying Kemenhub-nya. Ada undang-undang. Undang-undang malah. Ya. Jadi PJKP 2U itu pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara. Ya. Jadi pelayanan jasa. Ya. Nah, waktu kita katakan ya, harga sebelumnya Rp500. Terus kita apply nih 800 misalnya, ya kan? Nah, kita ketemu dulu dengan asosiasi. Terus asosiasi bilang, saya nggak mau 800, 700. Ya silakan. Kita bawa ke kementerian dengan usulan 800, tapi underlying-nya ini asosiasi mintanya 700. Nah, di kementerian dibedah itu. Biaya pokoknya apa aja ini, bla 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 bla. Nah, setelah dibedah, akhirnya kesepakatan bersama enggak 800, enggak 700, malah 600. Ya sudah. Kalau sudah keputusannya begitu, rekomendasinya keluar ya kita ngomong lah ke asosiasi. Ternyata malah approval-nya 600. Nah, jalan. Ya kan? Itu reguler nggak? Tiap 2 tahun. Tiap 2 tahun. 2 tahun. Nah, sedangkan yang biaya handling di gudang, itu tidak regulated. Tapi itu B2B. Tetap si cargo terminal operator akan datang ke asosiasi ngobrol nih. Nih saya punya handling ABCDE, harganya sekian-sekian, nawar-nawaran. Kalau udah setuju ya sudah tanda tangan, ini diterapkan. Operator gudang. Nah pada saat menagih ya ini tadi digabung-gabung jadi satu biar nggak ribet. Operator gudang itu dikelola oleh Angkasa Pura. Ya jadi gini. Yang punya gudang, nah ini perbedaan kita dengan luar negeri. Kalau kita ke Hong Kong misalnya kita lihat gudang itu namanya Hextel, KT Pacific, ya, ATT gitu. Tapi kalau Indonesia gudang adalah AP. Tapi yang kerja adalah IAS. Atau misalnya JAS. Ya kan? Antara itulah ya. Nah, sehingga kalau ditanya ini gudang punya siapa? AP tetap. Makanya namanya nggak ada gudang namanya JAS, namanya IAS nggak ada. Karena itu gudangnya AP, cuman operatornya
adalah IAS dan JAS. Oke. Balik lagi Bro Rene. Ya. Tadi biaya di airport bisa 7.000, biaya freight ke Singapura 5.000 per kilo. Ini kurang lebih sama di pelabuhan nih. Ya, biaya freight kapal dari Surabaya Makassar itu lebih murah daripada biaya handling di 2 port. Ya, di 2 port nih ya, di Makassarnya dan di Surabaya misalnya. Nah, quick win nih IAS ya untuk bisa efisienkan biaya di port, di ekosistem port sudah dilakukan seperti apa, Bro? Oke. Jadi kembali lagi kalau PJKP 2U kita nggak bisa sentuh, Ya. ya kan? Karena itu memang ranahnya regulated. Ya, 600 perak Ya. misalnya. Dan di Jakarta hanya 182 perak dan itu sudah bertahun-tahun tidak naik. Oke. Ya. 182 Dua. perak. Jadi itu komponen terhadap total biaya ground handling di Soekarno-Hatta hanya 3% aja dibanding dari Rp7.000 hanya 182 yang regulated, sisanya B2B di situ. Dan kalau saya boleh tambahkan sebelum di sini, sebenarnya membayar biaya ini bukan kami sebagai cargo agent, tapi shipper pemilik barang. Ya. Dan ini membuat produk-produk dari Indonesia itu kalah bersaing dengan asing. Dampaknya ya. Dampaknya, karena kita lihat total logistik cost tadi. Harga barang plus logistik cost nyampe ke Amerika, mana yang lebih murah? Dari Iya. Indonesia, dari Vietnam, Malaysia, Thailand, itu pertimbangannya. Ya. Nah, ini kebetulan pas disinggung kenapa PJKP 2U-nya Cengkareng ini murah banget, 180. Ya. Kita bandingin dengan Surabaya misalnya yang 500 misalnya gitu ya. Nah, Surabaya 500. ya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Ya. Ini yang perlu saya clarify ini. Dan ini merupakan bisnis model yang saya bilang tadi ada di Hong Kong. Di mana airport operator, dia hanya bikin layoutnya, dia siapin lahannya, terus dia tenderin untuk BOT, Landlord. 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 AP-nya Hong Kong nih, Landlord. ya kan? Oke. Nah, itu yang terjadi di Cengkareng. Sebagian besar gudang di sana, yang bangun bukan AP, Ya. yang bangun adalah CTO-nya. Ya. Nah, sehingga seperti tadi saya bilang, pada saat AP Cengkareng ini ya, AP2 mengajukan permohonan untuk penetapan PJKP 2U ke kementerian, ditanya biaya pokoknya apa aja? Ya. Nggak ada biaya gudang. Oh, Karena gudang bukan dia yang bangun kan, betul. makanya bisa murah. Rp180 tadi. Tapi kalau di AP1 itu menganut mazhab kalau menyiapkan segala sesuatu dibangunin. Jadi ada investasi di situ. Ya. Nah, begitu ada investasi, maka dihitunglah pada saat dulu nih dihitung gudang itu masuk segala macam. Makanya kenapa ini 180 di daerah AP1 menjadi bisa 300, bisa 500 gitu, lebih tinggi. Tapi orang kalau nggak ngerti dia tanya. Makanya dari sini sebetulnya bisa dipelajari bahwa konsep yang benar adalah BOT. Ya. Karena satu lagi saya mau tambahkan di sini, karena memang pemilik gudang bukan operator, mereka terikat kontrak 2 tahun. Jadi Ya. mereka harus membuat depresiasi itu dalam jangka yang pendek, sehingga beban operasional jadi tinggi. Oke. Karena mereka tidak punya komitmen bahwa ini kita kontrak 10 tahun, 20 tahun, sehingga bisa depresiasi bisa mereka bagi, dan kalau memang mereka jadi pemilik aset tersebut, aset kan nilainya naik. Jadi bisa mengurangi beban operasional juga. Ya. Dan yang saya dengar, Bro Dani, biaya sewa pun di airport yang dikelola sekarang IAS ini juga tidak murah, ya, tidak murah, dan juga belum lagi ada skema revenue sharing, ya. Nah, ini juga harusnya menjadi atensi daripada IAS nih, Bro Rene ya. Nah, dari isu ini apa yang IAS bisa terobos ya, sehingga komponen-komponen cost tadi udah ada apa saran untuk BOT dan lain sebagainya. Tapi kita tunggu dulu, ada tayangan yang mau lewat. Siap. Sahabat logistik setanah air, tadi 2 narasumber sangat proaktif ya, artinya dua-duanya bisa jadi host ya. Dan pasti apa yang kita bahas ini menjadi satu kekuatan dan modal bagaimana IAS bisa bertransformasi sebagai partner dari Alfi dan stakeholder lainnya. Kita lihat tayangan berikut ini. Kaden Logistik for All.
Ayah udah telepon truknya kan? Ya ampun Bunda, ayah lupa lagi. Kalau raja pindah, mau pindah sekarang gak perlu repot, tinggal bawa raja pindah. Raja pindah itu apa ya Pak? Raja Pindah itu, Ibu, jasa profesional yang menangani proses pindahan, rumah, kantor, apartemen, dan lain-lain. Servis kami, Bu, mulai dari pengepakan, pengangkutan, penurunan, transportasi, sampai dengan penataan kembali di lokasi tujuan. Selain itu, kami mempunyai gudang penyimpanan barang. Oh begitu. Mau pindah? Kalau Raja pindah aja. Moving Indonesia. Sahabat logistik tanah air, kita kembali ke segmen kedua. Tentu kita sambung pertanyaan bagaimana biaya di bandara ini bisa ada efisiensi. Ya, saya juga percaya bahwa biaya itu tidak mesti murah, ya, tetapi punya competitiveness sehingga harga itu memang pantas diberikan atau ditagih kepada pengguna jasa. IAS sudah melakukan apa aja, Bro Ren? Ya, jadi saya mau pisahkan dulu. Ada biaya memang yang kita bisa kontrol, ada yang nggak bisa. Contoh seperti tadi udah dijelasin bahwa di airport, semua bisnis yang ada di airport, itu ada komponen namanya revenue sharing. Nah, revenue sharing ini yang menentukan adalah airport. Dalam hal ini AP Indonesia. Kalau dulu kan AP1, AP2, ya kan? Nah, kalau IAS sendiri yang dia bisa tentukan adalah dari biaya jasternya, jasa terkait. Jadi biaya handling. Nah, kalau biaya handling ini pastinya ya seperti tadi kita sebelum menentukan, kita pasti minta approval dari asosiasi yang mewakili shipper dan sebagainya. Jadi menurut saya yang kita sekarang sudah lakukan, ya kan, adalah melakukan improvement dari sisi bisnis proses. Seperti tadi di awal saya bilang bahwa inventory days on hand itu adalah penting untuk menghitung logistic cost. Kita sudah jalan di Medan. Jadi contoh di Medan, yang tadinya barang kalau datang dia harus ke Empu, dari Empu turun, naik lagi ke truknya, dibawa masuk ke terminal kargo. Sekarang udah bisa masuk langsung terminal kargo tanpa melewati Empu. Bisnis prosesnya kita rubah. Mungkin Empu diperjelas dulu Ya. apa itu Empu. Kalau Empu itu boleh dibilang begini, kalau ditanya Empu itu apa ya? Hari ini nggak ada dasar hukumnya Empu, Ya. Iya. ya kan? Makanya begitu ketemu dengan teman-teman Empu, mereka ganti nama. Saya JPT sekarang, Ya. ya kan? Karena JPT ada payung hukumnya. Oke, nah apa Empu itu? Empu itu ibaratnya kayak dulu, kalau kita mau beli tiket pesawat, kita ke travel agent, ke Pasopati lah, ke Asyap mana-mana, kita beli tiket. Sekarang nggak perlu, online. Ya. Nah, airline juga sama. Hari ini mau booking reservasi buat kargo, online semua. Dia udah connect dengan agent masing-masing. Ya. Nah, tapi Empu ini masih tetap ada di bandara, terus menganggap bahwa ya kalau mau masuk bandara harus lewat saya nih. Nah, ini cost lagi, waktu lagi. Nah, ini yang merupakan salah satu improvement yang kita lakukan di Medan, di mana untuk kargo outgoing tidak perlu lagi dia ke Empu, tapi DKT-nya kita buka. Jadi tadi truk nggak boleh masuk, harus pakai pas, sekarang nggak, langsung di terminal kargo. Nah itu terima kasih sih kita ya dengan Dirkampen, dengan Otban, dengan DBU, dan ini dikawal dengan Stranas PK untuk bagaimana simplify bisnis proses. Jadi dia datang, dia masuk langsung ke terminal kargo, barang turun. Nah, tadinya ada KM 211 ini dengan SE nomor 10 yang memperbolehkan Ya. CTO itu melakukan pemeriksaan security. Oke. Jadi kembali ke zaman yang dulu kala. Dan barusan diperkuat lagi dengan KM 39 tahun 2024 tentang pengaturan keamanan barang kargo. Jadi sebagai CTO kita boleh melakukan pemeriksaan di dalam. Nah di Medan kita uji coba nih untuk perishables nih, karena mereka butuh cepat kan. Jadi kalau mereka lewat RA kena cost-nya sekitar 1.000. Oke. Begitu dia masuk ke dalam sudah lebih cepat, periksanya di dalam cuma kena Rp750.
Oke, nggak bisa digratiskan. Kenapa? Nggak bisa digratiskan. Kenapa masih 750 perak? Bisa. Nanti kalau misalnya Alfi taruh X-ray-nya di situ bisa gratis. Mas Dani, boleh tuh, ya kan? Cost efisiensi. Iya, benar. Ya. Jadi kita bisa, paling nggak kita start dulu nih. Nanti setelah itu kan kita bisa berhitung lagi, ya kan? Tapi kita pakai KM ini sebagai langkah awal untuk mensimplify bisnis proses dan menekan biaya-biaya yang nggak perlu. Ya, tadi di highlight nih isu keamanan, ya, keamanan pesawat terbang. Akhirnya tumbuhlah jasa-jasa yang mengatakan dirinya bahwa untuk memberikan keamanan yang lebih pasti. Ya, ada jasa regulated agent dan lain sebagainya. Padahal kewajiban daripada penyelenggara keamanan itu ada pada bisa dengan airline-nya, ya, yang dahulu kala dan di luar negeri juga seperti itu, karena mereka yang sangat berkepentingan. Tadi dikasih contoh kalau DGR-nya, handlingnya, packagingnya keliru, yang paling dirugikan adalah airline-nya, ya, korosi dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di accident. Kenapa itu tidak dibebankan oleh penyelenggara airport? Tentu berkoordinasi dengan airline. Ya. Jadi kalau dilihat aturan kita, ya kan, internasional lah ya, yang bertanggung jawab atas keamanan pesawat, barang naik ke atas pesawat itu adalah airline, ya kan? Sehingga airline memberikan kuasa ini kepada regulated agent atau kepada cargo terminal operator untuk melakukan pemeriksaan atas nama dia. Tapi di undang-undang juga disebutin, sebenarnya karena dia yang harus bertanggung jawab, dia boleh melakukan pemeriksaan sendiri. Ya. Tapi kalau dia nggak sanggup, dia limpahkan ini. Nah hari ini jadi undang-undang kita, aturan kita masih tetap RA masih ada, boleh. Tapi ditambah lagi satu channel cargo terminal operator juga boleh. Bahkan di aturan itu juga sudah mengatur nantinya consignor juga boleh, yang memang barang-barangnya homogen. Ya kan dari pabrik tadi bilang, udah langsung mereka certified langsung. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, tinggal tergantung airline ya. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih murah lagi, ya silakan airline lah melakukan pemeriksaan di dalam terminal kargo. Kita siapin tempatnya, gitu. Tapi karena sekarang dia tidak bisa, dia mendelegasikan, sehingga pasti ada investasi yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini menarik ini karena tadi dibahas ada regulasi global. Jadi ini berdasarkan keputusan ICAO Annex 17. Ini dibuat kalau nggak salah tahun 2010. Jadi sudah 14 tahun berjalan regulasi ini. Jadi interpretasi terhadap ICAO Annex 17 itu adanya regulated agent. Regulated agent di sini interpretasi sebagaimana mestinya bukan sebuah regulator. Jadi kami sebagai cargo agent mempunyai peranan lebih dalam hal ini komponen KYC, Know Your Customer. Jadi kami meregulate siapa sih barang punya siapa saja yang kami kirimkan. Tetapi pada waktu 2010 itu interpretasi Kementerian Perhubungan pada waktu itu ya lari ke bawah ini harus ada badan terpisah, badan hukum terpisah yang bertanggung jawab meregulate barang-barang melewat. Akhirnya seperti perusahaan keamanan tadi. Memang sebelum adanya Annex 17 ini sejarahnya bahwa yang melakukan screening adalah CTO, Cargo Terminal Operator. Jadi kami sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Afi di sini, bahwa kita bisa balik kembali bahwa security screening adalah di tangan ground handling. Jadi tidak perlu ada pihak ketiga yang sudah terbukti di Medan, ada bisa cost saving di situ. Ya. Oke. Nanti Cost saving ya. Setelah jalan di Medan, nanti target daripada Stranas itu di 6 bandara besar lainnya. Ya. Jadi ini tinggal copy paste aja. Stranas PK sudah turun kan ke bandara-bandara utama. Ya. Hasilnya seperti apa, Bro? Ya, saat ini masih merah. Raport merah. Wajar lah ya, kalau sesuatu masih baru, merah. Tapi buat kita sih merah itu pemecut lah ya. Sehingga kita bisa, maksudnya airport akan termotivasi untuk melihat, karena ini merah itu kan bukan airportnya yang merah, tapi proses di situ. Di mana di sana ada custom, ada dari outbound juga peranan semua, karantina, bermacam-macam lah. Cuman secara overall penilaiannya merah, kuning, hijau belum ada. Oke, nah di antara regulator tadi ada imigrasi, bea cukai, karantina,
outbound. Yang mendekati merah jambu siapa? Nah ini kalau mendekati merah jambu segala macam, ini formulanya ada di Stranas nih. Tidak diumumkan. Enggak, mereka cuma bilang merah dan mereka rapat langsung ngasih tahu ke outbound-nya dan sebagainya tanpa melibatkan kita. Oh, oke. Karena kita kan juga Dinilai. playernya juga Ya, dia ya. kan. Kita dinilai juga, terus masa kita mau dibuka semua kan enggak. Cuman mereka bilang merah gitu. Ya, tadi kalau dilihat dari proses bisnisnya yang dinilai oleh Stranas PK dan memang rasanya NLA itu sudah sangat lama terimplementasi dengan inisiasi daripada Kemenkomarves kalau tidak salah. Itu mengajak KPK untuk turun bareng dalam mengawal implementasi dari NLA. Biaya yang paling besar di antara regulator itu biayanya ini bisa waktu, bisa material. Di antara regulator itu yang mana yang paling berkontribusi tinggi? Ini menariknya begini, kalau menurut saya sih yang paling banyak itu adalah touch point-nya panjang, ya kan? Terus basis improvement-nya masih dilakukan sendiri-sendiri. Salah satu inisiatif yang kita lagi siapkan ini adalah sorting facility di dalam lini 1. Oke. Saya ambil contoh. Agen-agen ini kan ngambil barang dari agen yang kecil-kecil. Ambil pakai tracking, paket-paket kecil, dibawalah ke consolidation facility mereka. Terus barang ini dikumpulin, dimasukin ke dalam karung, oh ini untuk Jakarta, ini Surabaya, ini Mujumada dan sebagainya. Setelah masuk dalam karung, naik lagi ke atas truk, bawa ke terminal, ke RA. Dari RA turun lagi, periksa segala macam, naik lagi truk, masuk ke terminal kargo. Nah, kita lagi prepare yang namanya sorting facility itu di dalam bandara, di lini 1 nih. Jadi yang kecil-kecil ini, dan target kita memang pemain medium ke bawah. Kenapa? Kalau pemain yang atas, seperti JNE, JNT, mereka sudah punya sendiri fasilitas yang super mewah, mahal, bagus. Nah, tapi yang menengah ini kan kasihan kalau mereka harus invest. Ya kan? Jadi daripada mereka habis ambil, mereka taruh di DC mereka untuk dikonsolidasi, itu mereka bisa langsung bawa ke bandara. IAS yang sediakan. Iya, sediakan. fasilitasnya. Setelah mereka masuk gelondongan, kita yang sorting di dalam. Oh, ini untuk Surabaya, ini. Setelah sorting, masuk di bag-nya, itu udah langsung bagging di situ. Nah, setelah bagging, tinggal langsung masuk ke terminal kargonya untuk masuk ke pesawat. Yang lakukan itu semua SDM-nya IAS. Yes, betul. Jadi JNE ataupun JNT atau Courier Services ini sudah tidak ada SDM di dalam. Nggak ada. Ini kan karena lini 1, ya kan? Ya. Jadi kita pakai fully automated system, ya kan, sorting facility, dan ini sangat membantu. Saya udah roadshow ke beberapa pemain e-commerce, mereka happy, sehingga mereka nggak perlu invest, dan mereka cutting nih touch point, itu kuncinya. Kita hilangin satu touch point, di mana barang harus ngendon. Nah ini makin mepet kan waktunya, jadi makin cepat flow-nya. Mereka tinggal datang, drop, kita yang bisa pisahin, dan satu, kembali lagi, Injourney kan ada ekosistemnya, subholding tadi ada airline nanti, ya kan? Nah pada saat ini udah masuk di kita, di ekosistemnya Injourney, maka kita sudah bisa connect juga dengan airline untuk guarantee space-nya. Jadi once dia masuk di sini, ini sistem kita udah connect dengan reservasinya airline, ada satu kuota khusus untuk barang-barang ini bisa dapat space naik. Oke, itu cita-cita besarnya Injourney. Ya, jadi fully integrated mulai dari bandaranya, ekosistemnya, dan juga carrier-nya, airline-nya. Nah, tentu kalau ini sudah terintegrasi, seharusnya biaya itu lebih efisien. Secara total ya? Secara total ya, kita bicara Secara total. ya. Kalau itu kita sepakati ya, secara total logistik, target daripada IAS bisa turun berapa persen, Bro Reni? Kalau kita ya, ini memang kalau dari Stranas memang targetnya luar biasa ini. Mereka expect turun 60%. 60%. Iya, saya bilang ya 60% is 60%. Tapi harus bisa dilihat kembali lagi. By stages Ya pasti kan? kan. Nah, karena kenapa? Saya bilang
bisa turun 10% secara real money itu udah bagus. Tapi secara time consume tadi, dimasukkan dengan hitungan inventory days on hand tadi, maka bisa ke 20-25. Karena apa? Inventory-nya kan cash to cash cycle-nya makin cepat. Nah ini juga harus dihitung. Gitu. Nah kalau sampai ke 60% ini ekstrim banget ini memang. Karena apa? Ada cost-cost yang tadi saya bilang di luar kontrol kita. Ya. Nah ini kembali lagi ke regulator kan untuk menentukan costing yang memang di wilayah mereka. Karena mungkin saya masuk di sebenarnya asumsinya di situ bahwa dengan 60% itu bahwa skala ekonomisnya tercapai. Karena efek dari logistik di sini bahwa kami jadi berkorban dengan rendahnya biaya, tapi perekonomian bergerak lebih cepat. Yeah. Jadi dampak itu mungkin yang ditargetkan, tapi memang untuk merubah menuju target yang dicapai KPK itu perlu proses dan waktu. Makanya kami sangat menghargai turun 10% pun sudah signifikan di sini. Artinya efek dominonya, Efek dominonya yang jauh lebih dicari. berdampak nanti. Karena memang realitanya untuk pengiriman udara sekarang lamaan di daratnya daripada di udaranya. Jadi itu sebuah tantangan karena artinya darat itu potensi traffic dan lain-lain ya. Iya. Kesediaan armada. ya, Bro Rene, dari kita fokus ke kargo ya, IAS. Dari seluruh pergerakan barang di Cengkareng, let's say ya, kontribusi terbesar kargo apa yang ada di bandara? Let's say kalau kita cluster ada marketplace ya, terus ada tadi perishable, ada komoditi elektronik dan lain-lainnya, dan presentasinya. Ini menarik nih. Kita baru saja menyelesaikan satu studi karena gini, IAS ini akan fokus mengembangkan 9 hub di Indonesia. Jadi kita udah tentuin nih, pokoknya IAS akan fokus 9 hub. Mana aja hub itu? Kita mulai dari barat nih ya. Medan, Batam, terus turun ke Cengkareng, habis itu YIA, Kulon Progo, Surabaya pasti, habis itu naik ke atas ke Balikpapan, terus ke bawah Denpasar, terus ke timur adalah Ujung Pandang dan Sentani. Jadi 9 hub ini akan kita bangun dengan uniqueness-nya masing-masing. Sehingga ini nanti ujung-ujungnya adalah pengumpulan daripada komoditi-komoditi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kalau kita lihat hari ini, semua akan pergi ke Cengkareng. Kalau kita mau egois nih, kita bangun semua di Cengkareng, ya udah bubar, bandara lain mendingan tutup kan gitu. Tapi kita nggak mau, kita mau bikin ini 9 hub ini kita ini. Nah, studi yang menarik kemarin ternyata ini 40-50% barang yang ada di bandara itu non-sensitive time, jadi non-time sensitive lah. Sisanya baru yang time sensitive seperti pharmaceutical, perishables, marine product, ya kan? Nah, ini yang menarik nih. Wah, ternyata kargo yang 40-50% inilah yang kalau dia mau pindah ke laut dengan gampang, mau pindah ke darat gampang banget, ya kan? Nah, yang ini yang sisa. Terus barang apa yang paling banyak? 80% Genco. General Cargo. Selalu ngomongnya General Cargo. Which is itu barangnya e-commerce. Di dalam situ. Nah, dengan CIS yang connect sama NLA, kita memulai sesuatu yang baru, edukasi yang baru. Kalau kita sekarang melakukan reservasi di sistem airline, kebetulan di Garuda, Citylink, Lion, AirAsia, semua pakai cargo flash nih. Dia input, begitu type of commodity, keluar itu 12 komoditi pilihan sesuai dengan IATA. Nah ini kita ganti. Kita push data dari CIS tadi, yang connect dengan INSW, kita push HS code di sini. Jadi orang domestik pun akan kita push untuk belajar tentang HS code, meskipun tidak dibutuhkan. Dia input, ya saya bilang, mungkin kita perlu 1 tahun untuk edukasi. Salah-salah nggak apa-apa, tapi kalau dia ketik sandal, keluar nih. Sandal cepit, sandal gigit, atau sandal apa. Nah dia belajar. Dengan demikian kita akan tahu pasti bahwa Genco ini isinya apa. Kita ngebentuk proses merger IAS dan AP segala macam ini, kita pakai konsultan dunia. Tapi perlu diketahui, nggak ada satupun konsultan di dunia ini yang bisa provide angka detail tentang kargo Indonesia. Kenapa? Karena datanya scattered di mana-mana.
Nah, CIS ini adalah cikal bakal nantinya Angkasa Pura Indonesia, Apindo, akan punya big data yang benar-benar valid. Jangan sampai kita nanti lucu, mau mengembangin bandara, terus kita beli data sama orang asing. Oke. Ya kan? Jadi ini benar-benar data yang harus kita protect nih. Makanya kemarin Stranas kasih ultimatum nih, bahwa CIS ini tidak boleh di-provide oleh vendor luar. Harus dalam, maksudnya either create sendiri atau anak usaha. Dan dalam hari ini berarti IAS lah. Makanya kita lagi ngobrolin, kita mau take overin dari vendor. Karena sebetulnya hakinya di kita, di AP ya. Nah, nanti IAS yang mengelola. Itu nggak apa-apa. Karena data ini harus benar-benar dijaga. Oke. Ini masalah kerahasiaan. Ya, safety. sama big datanya. Big ya kan? datanya. Nah, jadi balik lagi bahwa dari 9 hub ini, begitu kita tahu barang-barang ini, kita bisa meng-create triangle-triangle menarik. Contoh, saya kasih contoh nih, ini pasti semuanya udah pada ngerti. Marine product itu datangnya dari Indonesia Timur. Pasti. Ya kan? Ya. Datang dari Ambon, Selayar, segala macam, Papua, kumpulnya di Makassar. Terus dari Makassar, dia kirimlah ke Denpasar untuk transit ke luar negeri, atau ke Cengkareng di sini untuk dikirim ke luar negeri. Nah, dengan data yang hasil studi kemarin, kita keliling, kita namakan ini ACIN project-nya. Air Cargo Infrastructure Network. Oke. ACIN. Nah, ACIN inilah hasil ini, nanti kita akan menggandeng partner-partner di luar negeri. Jadi salah satu menekan cost tadi adalah dengan kolaborasi. Kita bisa kolaborasi dengan swasta, dengan pemain dunia, untuk apa? Mendatangkan volume. Nah, kita misalnya jual Makassar nih. Saya bilang, ikan itu begitu turun di Makassar, nggak perlu dia traveling ke Denpasar maupun Jakarta. Dari Makassar kita langsung bawa, tujuannya ke Hong Kong sama Cina. Lebih deket nih, bawa ke Hong Kong ke Cina. Nah, dari Hong Kong sama Cina, pertanyaannya freighter, pulang saya bawa apa? Pulang bawa barang-barang e-commerce. Tapi dia tidak berhenti, e-commerce-nya tidak masuk ke Jakarta. Kenapa? Karena mahal. Dia akan kita masukin ke mana? YIA, Kulon Progo. Karena cost-nya lebih murah. Nah, dari Kulon Progo, pertanyaan berikutnya, barang e-commerce yang butuh kan paling banyak Jawa Barat. Di mana boleh dibilang 80% tuh Jawa Barat yang pakai. Kita pakai truk dari Kulon Progo ke Jakarta. Ya. Truknya kan mahal. Nggak mahal. Kenapa? Ini semua truk balen ini. Yang tadinya dia ngendon di Surabaya nunggu muatan, dia nggak perlu. Dia langsung ke YIA, ambil muatan ini, bawa ke Jakarta. Oke. Terus truknya bilang ini, setelah di Jakarta, saya kosong dok. Tidak. Kamu bawa barang-barang komoditas yang selama ini mensuplai Makassar dari Jakarta. Dan yang ke Surabaya juga gitu. Dibawa lagi balik ke YIA. Ya. Dikumpulin di YIA, nah freighternya dari YIA bawa barang-barang komoditas yang diperlukan di Makassar dan Indonesia Timur. Jadi triangle route ini akan menjamin bahwa freighter itu akan full. Kalau full 3 rute, cost-nya akan turun. Ya, menarik nih. Cuman ada juga pertimbangan dari tadi Indonesia Timur, let's say Manado, Sulut. Ya, tadi dia harus berangkat ke Surabaya atau ke Jakarta. Ada isu pendapatan asli daerah. Ya, karena origin country-nya itu berasal dari Sulawesi Utara. Nah, ini yang menjadi satu challenge bila mana kita ingin mengkonsolidasikan kargo dari sisi freight tadi ya, volume basis, dan terhalang dengan para gubernur, para bupati. Dan ini tidak hanya di komoditi tadi marine product, juga komoditi-komoditi lain. Nah, apakah IAS juga sudah mempertimbangkan itu? Kita siapin dengan CIS tadi, dengan connect sama CISA tadi. Jadi kalau kita ngobrol dengan Bea Cukai, itu sekarang ekspor mau dari mana aja, dokumen ekspornya, itu udah tercatat di sana, meskipun dia transitnya di Makassar. Jadi mau dari Selayar, PEB-nya di Selayar. Seperti itu? Ya, itu pengembangan proyek, karena memang ini ada sektoral lagi memang dibahas. Jadi di mana origin barang sama pemilik barang sudah 2 komponen terpisah. Saat ini internal Bea Cukai masih dalam proses membakukan bahwa ini memang barang dari daerah
bukan Jakarta. Karena mereka sendiri jadi ada KPI bahwa ini hasil kontribusi daerah. Kalau sekarang ini semua ekspor tercatat Jakarta. Akhirnya PAD tadi. statistik kita tidak akurat gitu. Dan proyek yang tadi dilakukan oleh CIS ini sangat menarik, tetapi memang tantangannya freighter. Yang sedangkan di Indonesia sini kargo masih banyak ngikut dalam belly capacity. Jadi bagaimana tantangan bagi Kementerian Perhubungan untuk menambah rute dari airport bukan Jakarta. Jadi kita ada mau Starlux airline baru mau terbang Jakarta Taipei, itu lari ke Jakarta. Emirates sudah 3 flight per hari Jakarta semua. Bagaimana pemerintah ini bisa menstimulus untuk airline asing yang long haul terbang melalui airport bukan Jakarta seperti YIA pun Kertajati, airport yang sebenarnya potensinya banyak. Karena di Indonesia ini untuk bisa mendapatkan passenger capacity yang mencukupi, yang stabil itu adalah traffic umroh. Itu akan banyak. Dan kalau ada direct flight jarak jauh dari airport seperti Kertajati, YIA, ataupun Makassar, kargo pasti akan ikut. Karena sekarang ditanya kenapa Jakarta semua. Padahal ada stimulus bagi eksportir untuk mengirim tidak melalui Jakarta, di mana Jakarta ground handling cost-nya memang relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Bro Rene, balik lagi ke ekosistem airport. Sudah lama kita dengar rencana Cargo Village. Itu gimana nasibnya Cargo Village? Tapi jangan dijawab dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Sahabat logistik setanah air, tentu tadi pengayaan ya, dan kita sudah kulik tadi betapa kompleksnya ya pengelolaan daripada ekosistem airport, dan pasti segmen berikutnya tidak kalah serunya. Kita saksikan kembali tayangan ini. Kadin Logistik for All. Krakatau Steel merupakan kekuatan besar yang dimiliki Indonesia. Sebagai bagian dari badan usaha milik negara yang mengusung nilai-nilai akhlak, kami hadir sebagai penopang industrialisasi nasional. Krakatau Steel berperan penting dalam membangun kemandirian industri di Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta memperkuat industri manufaktur baja di Indonesia. Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Konstruksi yang berfungsi pada bisnis produk baja turunan, di antaranya penyedia baja konstruksi utama di Indonesia, penyedia pipa baja terbesar dan terlengkap di Indonesia, penyedia bahan baku dan penjualan yang berfokus pada industri baja, distribusi baja dengan jangkauan yang luas dan kuat, serta penyedia jasa perbengkelan dan perawatan. Sebagai pemenuhan kebutuhan baja untuk industri hilir lainnya, Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Industri yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri untuk kepentingan konstruksi seperti baja lapis seng dan galvalum, baja ringan, serta untuk keperluan part dan bodi otomotif. Adalah peluang Krakatau Steel berkontribusi menyalurkan kekuatan terbaik untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Mari wujudkan masa depan Indonesia yang lebih tangguh. Krakatau Steel siap bersinergi bersama kami mengelevasi negeri. Kadin Logistik for All. Kita sudah masuk ke segmen terakhir, sahabat Kadin Logistik setanah air. Tadi ada pertanyaan yang sengaja kita gantung karena isu Cargo Village ini sudah sangat lama, ya. Harapan kami pelaku logistik dengan merge-nya AP1 AP2 ada percepatan realisasi daripada Cargo Village. Silakan Bro Rene. Ya. Jadi Cargo Village ini memang tadi plannya begini nih. Terminal kargo yang hari ini ada itu nanti akan menjadi perluasan daripada Terminal 4. Nah, kalau dia menjadi Terminal 4 terus kargonya pindah kemana? Maka harus dibangunlah Cargo Village. Ya kan?
Nah, cuman mungkin karena pandemi sehingga Terminal 4 ini nggak terlalu buru-buru, ya kan? Apalagi menarik nih, kita juga belum rebound yang di atas ini ya, kembali di atas tahun 18-19. Contoh kayak misalnya kargo sekarang. Kargo itu kalau kita bilang tertinggi itu adalah di tahun 2018. 19 malah turun. Kenapa turun? Karena waktu itu SMU naiknya 300%. Iya. Maka sempat turun. Nah, tapi ada fenomena menarik. Justru pada tahun 2019, itu transshipment di Bali itu melonjak tinggi. Ya kan? Sampai barang keluar di apron. 20 pandemi udah turun lagi. Ya. Nah, ini yang kita lagi kaji, kita mau bilang, kenapa transshipment di Bali tahun 2019 ini anomali nih. Musuhnya 18 semua, dia sendirian 19. Kita indikasi awal adalah kita melihat bahwa pada saat tahun 19 itu costingnya murah di Bali. Sehingga orang semua pilih transit di Bali. Pada saat kita tahu, wah ini murah sekali ya, dinaikin, mereka cari negara lain sebagai transit. Ya. Transshipment. Transshipment. Transshipment di Bali pun sekarang ini 2,5 jam paling cepat. Target saya adalah turun jadi 1 jam. Ya. Dan dari Bea Cukai sudah confirm bahwa pada saat CISA 4.0 nanti mereka jalan di Bali di bulan Juli besok, maka inward outward manifest ini sudah langsung digital semuanya. Oke. Jadi bisa 1 jam di mana saya mau pakai konsep till to till. Jadi nggak perlu masuk gudang. Nah, kembali ke Cargo Village. Kalau volume ini hari ini, boleh dibilang hari ini, dari kapasitas terpasang yang ada di Terminal Kargo Cengkareng, itu baru terkupat sekitar 70%. Ya. Oke. Ya, baru 70% nih, masih ada. Beratnya berapa? Masih Volumenya total berapa juta? Nah. Roughly. Kalau kita ngomong, Cengkareng ini tahun 2022, throughputnya itu 500.000 ton. 2022. Oke, total ya? Total. Cengkareng aja ini. Cengkareng aja? Ya. Tahun 2023, dia turun di 450 ribuan. Oke. Ya kan? Kenapa? Ya karena cross bordernya udah mulai dikunci-kunci kan. Waktu itu. Nah, tapi secara total, kalau kita ngomong AP1, AP2, which is API, ya, di 36 airport itu total volume throughputnya di 1,3 juta. Nah, bayangin, Cengkareng yang hari ini 500.000 dan pernah di tahun 18 atau 19 saya lupa, itu pernah menyentuh 800.000 dalam 1 tahun. Cargo Village itu didesain dengan throughput bisa 2 juta ton. Oke. Satu tahun. Asumsi berapa besar tuh lahan? Nah, dia itu ada 4 building. Jadi 4 building ini masing-masing kalau nggak salah sekitar 10 ribuan lah. Jadi 40.000. Gudang? Ya, gudang. Itu gudangnya. Ini kalau nggak salah ya, saya ingat. Tapi pasti 4 building. Artinya, Bro Rene, itu tidak mungkin di area dalam airport ya, pasti keluar ya? Itu kalau sekarang alokasinya di seberangnya Garuda. Seberangnya Garuda GMF? Ya, sebelahnya seberangnya GMF. Di depan, seberang. Kan ada rel kereta api. Ya, ya. Nah, di seberangnya masih tanah kosong dari situ. Bisa di-share nggak berapa total luas airport sih lahannya kurang lebih? Itu menarik kan? Ya. Artinya rasionya untuk kargo dan pelayanan penumpang kita bisa lihat. Ya. Saya mau masuk nanti ya, soal Cargo Village ini kan. Area itu 93 hektar. 93 Ya, hektar. itu termasuk apron. Pasti. Tapi kalau di luar daripada apron itu 66,8 hektar. 66. Tapi kalau kargo terminal areanya aja itu 23,5 hektar. 23 Ya. setengah ya, termasuk masjid itu ya. Ini kargo terminal area ya. Jadi saya kargo terminalnya. Lini 1, lini 2. Boleh, termasuk masjid tadi kan? Masjid nggak di situ kan, di luar Nggak, kita. masjid Ini yang- kita Masjid, ngomong kargo masjid finance. yang itu, Nggak. ormas. Iya, itu Yang di Buyung. terminal kargo yang sekarang. Kalau ini Cargo Cargo Village. Oke. Cargo Village only. Cargo Village yang baru, yang mau di-create. Oke. Nah, kalau warehouse-nya aja itu sekitar 9,2 hektar. Warehouse-nya aja. Warehouse-nya aja. Ya, nggak terlalu besar-besar banget ya. Sebenarnya
besar karena di kargo udara itu kita nggak perlu menyimpan. Di kargo udara tuh in and out-nya cepat. Speed-nya yang dipertimbangkan di sini. Kita sebenarnya kapasitas sekarang dengan yang ada pun masih mencukupi, tadi baru 70%. Tapi realitanya bahwa proses dengan lambat ini aja masih bisa masih ada kapasitas. Kalau nanti dengan kapasitas yang ada sekarang ini bisa dipermudah dengan ada banyak software adjustment yang kita lakukan, nanti kapasitas bisa lebih tinggi lagi dari yang ada sekarang. Jadi tanpa investasi baru di Cargo Village. Stranas PK juga menghitung dwelling time nggak? Ya. Berapa hari targetnya? Mereka kalau di bandara nggak hari, jam. Ya kan? Makanya yang itu tadi, yang kalau sekarang 4 jam sebelum departure, dia pingin lihat ini turun. 2 jam? Ya, tergantung. Ada yang bandara yang 2 jam, dia pingin turun ke 1 jam. Tiap-tiap bandara beda-beda. Dan itu dikawal ketat sama Stranas? Iya, mereka minta ngejar terus nih. Berapa nih? Turunnya berapa? Rupiahnya berapa? Nah, tuh rupiah target 60% tadi. Ya kan? Tapi kalau waktu dia nggak ada target khusus harus berapa, pokoknya turun dulu berapa nih? Berapa jam? Iya, karena prinsip logistik itu kan kepastian. Ya, kepastian layanan, kepastian regulasi, dan itu juga bisa di-trigger dengan produktivitas dari layanan itu. Apa yang disampaikan Bro Rene, Mas Dhani, itu memberi kabar positif nggak buat Alfie? Tentu, karena kami di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi perusahaan logistik itu tidak menentukan volume. Tetapi dengan adanya perdagangan penjual pembeli domestik maupun internasional, di situ baru kami ada peran. Dan jangan lupa untuk pengiriman kargo udara ini adalah biaya tinggi. Jadi memang bersaing dengan darat dan laut. Saat ini untuk kargo internasional rate-nya mulai naik dan kapasitas mulai terbatas karena pengiriman laut internasional lagi ada masalah dengan Red Sea shipping. Sehingga ya supply and demand. Kalau untuk Bali tadi disebut karena Bali itu banyak passenger. Sehingga kargo capacity kosong dan bisnis kargo udara itu bisnis hangus dalam bahasa gampangnya, karena begitu kapal terbang landing kalau tidak penuh, tidak terisi, tidak ada revenue, sudah hilang, tidak bisa disimpan, tidak ada inventory yang bisa dijaga. Jadi di sinilah peranan konsolidasi, peranan volume, skala ekonomis. Jadi kalau memang hanya ngirim barang 500 kilo dibanding mengirim barang 3 ton, tarif pun berbeda. Jadi di sini yang kita harus mensinergikan pengirim-pengirim bagaimana kita konsolidasi dan bersaing. Karena saat ini untuk pengiriman internasional, kargo banyak dikuasai oleh perusahaan asing. Dalam hal ini karena Indonesia ekspornya FOB, kalau kita import CIF. Jadi peranan cargo agent masih terbatas. Dari anggota Alfie sendiri yang ada 6.000-an perusahaan, yang main internasional tidak sampai 10%. Jadi inilah tantangan bagi industri logistik internasional maupun domestik di sini untuk pengiriman kurir dalam negeri. Dengan adanya jalan tol itu jadi faktor. Jakarta-Surabaya sudah berkurang load factor buat kargo. Nggak ada basically. Shifting ke darat. Jadi itu perbandingan yang harus dipertimbangkan. Biasanya pabrik telat produksi, barang harus nyampe sebelum acara di luar negeri, mereka kirim melalui udara. Jadi biaya-biaya yang jauh lebih mahal ini mereka harus bayar. Ya, tadi biaya mahal, biaya tinggi, itu juga di-cover dulu oleh anggota Alfie. Artinya reimburse. Ya, tahulah Pak Ketum ini, reimburse itu memang beban. Jadi memang tantangan kami di sini adalah pendanaan. Karena kita jadi perbankan kadang-kadang. Kirim barang, membiayai bisnis itu. Bukan kadang-kadang, sering. Selalu. Di Indonesia selalu. Karena dengan credit term, kami dengan gudang harus tunai. Kalau nggak tunai, barang tidak diproses. Kami dengan airline ada periode 2 minggu. Jadi sesuai komitmen. Tapi dengan customer kita biasa sebulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau lagi sial sampai ulang tahun pun ada itu tagihan tidak dibayar. Ya, dari total biaya di airport, ya berapa persen yang reimburse, berapa persen yang services benar? Kalau untuk ekspor itu services 70%, 60-70% itu. Kalau untuk impor tergantung. Kalau barang yang nyangkut, seperti mereka izin barang sudah sampai di Soekarno-Hatta tapi ada
ada surat yang kurang, bisa nyangkut 2 bulan, mungkin kita punya processing fee-nya 20% aja, 80% biar sewa gudangnya. Reimburse pun 80. Artinya kalau IAS sekarang bisa memberikan fasilitasi itu bagi Alfie, karena Alfie juga bukan klaster konglomerat. Ya. Alfie itu mayoritas adalah UMKM, tetapi tadi reimburse membiayai dulu biaya dalam proses bisnis di pelabuhan. Kira-kira ada chance untuk itu, Bro ini? Nah, menarik nih ya. Oke. Waktu kita prepare CIS, kita memang sudah menyiapkan satu channel untuk supply chain financing masuk. Oke. Jadi nanti target kita setelah ini implementasi di AP2 semuanya, karena sekarang baru 14 bandara. Ya. Kalau sudah 37 bandara semuanya terimplementasi, fase 2 nanti kita akan inject supply chain financing. Nggak kelamaan nunggu 37 bandara. Lama sekali loh. Targetnya dalam tempo 2 bulan nih dari Stranas. 37 bandara Iya, harus kan sekarang udah 14. Iya. Oke. Dan itu cuman dia pasang server aja udah langsung connect. Udah. Artinya bisa tidak jadi role model dulu di Cengkareng untuk supply chain finance tadi? Bisa, kalau Cengkareng udah selesai, bisa. Kenapa? Banyak bank sudah mendekati kita. Bahkan non-bank juga mendekati kita. Nah, ini sangat membantu. Jadi non-bank jangan pinjol ya? Oh, bukan. Kita mainnya yang langsung besar-besar. Oke. Ya. Nah, jadi konsepnya adalah sekarang itu kan agent-agent deposit nih di airline, ya kan? Deposit di airline, deposit di airport juga. Betul. Kan gitu. Nah, pada saat saya ngalamin tuh, tengah malam depositnya habis. Keblok. Terus harus keblok, harus store lagi. Nah, store nanti sistemnya nggak connect. Nah, dengan CIS itu udah connect semua. Jadi saya masih ingat dulu jam 1 malam masih harus bangunin finance untuk dia, oh ya udah ada bukti transfernya nih, masukin buka lagi. Ini nggak akan ada. Nah, dengan adanya supply chain financing, nanti dia akan automatically di cover sama supply chain financing ini. Ya kan, dengan pola yang saya tenderin itu adalah nanti bunganya harus sama seperti bunga rekening koran. Tapi kalau rekening koran pakai jaminan, ini tanpa jaminan. Ataupun kalau memang dia screening nggak begitu bagus, jaminannya maksimal 50%. Nggak seperti sekarang kan 130% daripada limit gitu ya. Nah, ini memang sudah ada di modulnya CIS tadi. Oke. Tadi kan pihak perbankan sudah banyak approach ke IAS. Ke AP waktu itu. Ke AP ya, sekarang IAS. Sebenarnya ada berapa besar uang beredar di bandara itu sendiri? Let's say Cengkareng. Wah. Kurang lebih. Saya ada datanya, tapi itu spektakuler datanya. Jadi itu bisa puluhan juta dolar. Maksudnya contoh gini, bukan. Garuda aja 1 bulan, ya kan? Itu sebelum pandemi ya. Omset kargo itu 1 bulan dari total nasional global itu antara 18 sampai 25 juta dolar sebulan. Sebulan. 1 bulan. Itu Garuda aja. Garuda. Itu sebelum pandemi. Pada saat pandemi itu sampai dengan sekarang kurang pesawat ya turun lah di 12, 13 gitu ya. Nah, jadi data waktu itu saya minta sama pihak-pihak terkait itu kita hitung-hitung ya. Kalau total 1 tahun itu bisa nyentuh 500 sampai 700 juta dolar. Perputaran ini untuk bayar ekspor kargo, import domestik dan internasional yang berputar. Biaya storage ya. Di luar biaya masuk. Kenapa? Di luar biaya masuk, jasa custom di luar ya. Nggak masuk. Ini hanya murni yang untuk handling aja, untuk perputaran mereka bayar. Angka inilah yang saya lempar ke bank. Apa yang nggak keblinger banknya? Ya kan? Makanya saya bilang, bank juga harus melihat ini secara ekosistemnya gede. Karena apa? Sekali nanti dia nakal, kita blok semua aksesnya. Karena ini udah ada CIS. Jadi sangat mudah. Nah, kalau risikonya mengecil di sisi bank, logikanya bunganya bisa murah dong. Setuju. Gitu. Mas Dhani, CIS, lagi-lagi CIS, emang sudah sampai ke Alfie? Di Soekarno-Hatta belum diimplementasikan sih. Jadi itu kami berharap dengan setelah pertemuan ini kita bisa berkolaborasi lebih dekat, bisa dikawal karena banyak sistem ini bagus dikembangkan oleh
Angkasa Pura Indonesia. Banyak sistem di pemerintahan, di bea cukai apalagi. Mereka tuh sistem dimulai dari laut. Ya, Lalu pasti. diadopsi ke udara. Seperti Betul. NLE itu dimulai dari laut, diadopsi ke udara. Sehingga di udara masih ada istilah seperti NVOCC. Ya. Kemarin Bea Cukai memberi Custom Award, NVOCC terbaik. Sedangkan di NVOC Non-Vessel Operating Common Carrier, istilah laut. Di udara tidak ada, di udara dengan cargo agent. Jadi di sini Alfi sangat berharap untuk berkolaborasi karena AIS di sini bahwa juga memiliki perusahaan logistik anak perusahaannya. Jadi kadang-kadang kami bersaing tapi kami bersinergi membutuhkan. Jadi bagaimana peranan BUMN di sini bisa mendukung UMKM. Seperti Pak Akbar ucap tadi bahwa 60-70% isinya anggota Alfi adalah UMKM. Jadi dengan mempermudah diharapkan UMKM bisa berkembang, bukan dengan dipermudah UMKM malah tidak dibutuhkan lagi gitu. UMKM tetapi membiayai perusahaan e-commerce dunia coba. Ya, ini kan luar biasa kita. Bro Rini, IAS ini menjadi salah satu subholding dari Injourney. Kita tahu kegiatan olahraga internasional sekarang lagi naik daun ya. Tentu membutuhkan satu jasa logistik integrated. Ya. Apa IAS terlibat di situ? Sangat terlibat. Oke. Jadi kita pegang event-event yang di Mandalika, MotoGP, ya kan? Terus di Danau Toba seperti kemarin H2O, speedboat segala macam, ya kan? Terus udah gitu kalau misalnya seperti PON dan sebagainya kita harus mobilisasi. Nah, itu sangat menantang. Nah, satu masukan ini yang kita harus lihat ya kan. Di dalam aturan Indonesia itu dilarang memakai freighter berbendera asing. Untuk bawa barang keluar, ya kan? Untuk bawa barang keluar nih, Pak. Nah, ini terjadi. Jadi kalau diperhatikan nih ya, MotoGP lah. Datang nih freighter besar-besar. Emirates, Etihad segala macam. 747, 777, freighter nih. Dia kan charter. Ya, charter nih, datang. Pulangnya dia nggak boleh bawa barang, Pak. Ya kan? Ini dibawa? Nggak boleh. Oh iya. Kosong, ya kan? Nah, waktu kita tahun 2022 di YIA, nah ini salah satu cara lagi. YIA itu kita ada satu agen yang dia arrange konsolidasi wiring buat CRV itu. Konsumsinya di Ohio, di Amerika. Untuk servis sama Lexus. Itu disuplai dari 4 pabrik di Pulau Jawa. Mereka konsol di YIA, itu barang sekitar 150 tonan, kirim langsung pakai pesawat Ilyushin. Antonov. Ya kan? Selama 3 bulan, itu 12 trip, itu menyumbang negara 140 miliar pajak ekspor. PE-nya. Ya. Nah, biaya yang dia keluarkan dengan Ilyushin yang Antonov yang segitu gede, landing di YIA, kita kasih dia 8 jam, terus wing box boleh masuk ke dalam, periksa di dalam, di apron segala macam. Cost yang sama ini kalau dia pakai di Cengkareng, cuman bisa cover 3 jam pakai 747. Jadi kebayang biaya logistiknya segitu. Tapi habis itu berhenti. Karena apa? Karena aturan tadi. Harus minta persetujuan ke Menteri Perhubungan. Nah, pertanyaan saya kenapa ada aturan ini? Karena melindungi pemain lokal. Which is saya setuju. Kalau ada undang-undang yang melindungi pemain lokal, yes. Pertanyaannya adalah, adakah pemain lokal yang punya barang ini? Setuju. Nah, ini yang akhirnya rancu. Antonov itu di dunia cuman Rusia yang punya, dan itu tinggal berapa unit, mungkin tinggal 3 atau 4 unit. Terus mau dilindungi, akhirnya gara-gara itu berhentilah ini project. Jadi mereka akhirnya jalan sendiri-sendiri lagi, kirim cost logistik jadi mahal. Betul. Nah, seandainya ini boleh direvisi, aturan ini, diperlunak lah ya. Selama Indonesia nggak punya, boleh, misalnya. Terus kita bisa manfaatin pesawat-pesawat besar itu, kalau misalnya ada event-event olahraga yang besar, dia datang, kita boleh dumplang dia untuk pulangnya. Kan win-win. Kita bisa neken cost logistik kita, dia juga bisa neken cost logistik dia, jadi win-win sebetulnya. Nah, ini mungkin masukan yang memang kita harus melihat ke sana. Karena kalau kita kembali lagi,
mau besarin ini volume game, Setuju. kolaborasi. Itulah kata kuncinya. Kalau kita nggak kolaborasi, kita mau invest sendiri mati. Kalau PSSI aja bisa naturalisasi pemain asing ya untuk memperkuat tim, kenapa carrier ya tadi tidak diberikan kemudahan? Ya, termasuk Bro Reni sendiri. Kami pikir juga Bro Reni itu naturalisasi dari Belanda ya, karena namanya di sini sangat Belanda banget ya. Reni van Jos ya. Van Jos ya. Ya kalau orang Makassar manggilnya seperti itu. Ya. Mas Dani tadi dijelasin ya. Artinya potensi daripada logistik event internasional juga sangat menjanjikan kuenya ya. Tetapi apa itu juga dari BUMN seperti IAS ya sudah juga nyampe kepada private sector, khususnya Alfie. Nah, itu baru mau curhat tuh. Saking terlibatnya IAS, tidak ada peranan anggota Alfie di situ. Jadi semua ini untuk event internasional itu, International Freight, mereka punya official logistic partner dari event tersebut. Ya, ini pemain asing seperti DHL, Schenker, Agility. Tapi begitu nyampe ke Indonesia, mereka tidak bisa mengerjakan itu di lapangannya, karena harus melalui IAS. Jadi disinilah peranannya dibatasi, masih melindungi lokal di sini. Ya itu bagian dari kebijakan ya. Sedangkan bagi kami anggota Alfie hanya bisa melihat saja. Jadi nggak ngalir ke situ. Gimana tuh? Nah, ini perlu diingat bahwa waktu saya di AP, kita itu sudah punya MOU dengan Alfie, di mana end state-nya itu kita akan membentuk yang namanya airport community. Alfie merupakan part daripada airport community. Tujuannya apa? Alfie ikut menilai performance daripada airport di cargo terminal ini ya, dengan ground handling segala macam. Sebaliknya, cargo terminal operator juga ikut menilai anggota-anggota Alfie yang nakal-nakal misalnya. Kita ngomong nih, jadi di forum ini, community ini, disitulah saling bisa menilai dan memberikan masukan. Alfie mewakili anggotanya, kita di airport ini butuh fasilitas ini, fasilitas ini. Nah, inilah yang nanti akan harus segera diwujudkan menurut saya. Karena sebetulnya itu blueprintnya sudah ada dari awal. Dulu kita bikin MOU dengan AP ya waktu itu. Nanti mungkin tinggal diperbarui dengan API. Nah, nanti kolaborasinya dengan IAS. Ya kan? Tapi intinya satu hal yang kita pegang adalah IAS ini sangat-sangat membuka diri untuk kolaborasi. Karena kita nggak mau invest di mana-mana. Kita ini light based asset. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa pada saat orang lain sudah punya fasilitasnya, mendingan kita bilang join aja. Jadi saya nggak invest, dia juga nggak mati. Dari masuk kita kolaborasi sama-sama. Iya, ini kata sakti kolaborasi. Ya, ini terlalu mudah didengungkan. Sama juga dengan koordinasi. Koordinasi itu luxury. Ya, mudah-mudahan kolaborasi antara IAS dan Alfie ini bisa semakin konkret. Ya, jadi tidak hanya slogan gitu ya. Sehingga sesuai dengan judul kita, bagaimana bandara ini, bisnis kargo bandara ini bisa semakin mengudara. Yang terakhir, ya untuk kedua narasumber, melihat kompleksitas daripada ekosistem kebandaraan. Di situ ada multi regulator, multisektoral. Ya. Dan tadi saya bilang bahwa koordinasi itu menjadi sangat luxury, ya artinya gampang dibicarakan, tetapi silo daripada kementerian dan lembaga ini menjadi satu momok yang masih sampai hari ini memberikan kinerja yang negatif terhadap indeks kita. Kalau saya bertanya, apakah sudah waktunya pemerintah baru ke depan, ya ini bisa melahirkan satu badan independen, ya yang kurang lebih Badan Logistik Nasional, dan
kelahirannya itu berdasarkan undang-undang bukan kepres karena akan berganti rejim, akan berubah. Gimana menurut Bro Rene sebagai pengelola logistik salah satu terbesar di Republik ini? Buat saya justru bukan badan lagi, mestinya sudah ada menteri logistik kita. Karena apa? Lihat aja sekarang masalah perizinan aja. Ada yang ke Menkominfo, ada yang ke perhubungan, ya kan? Terus kita ini bolak-balik dari kapan hari ngomong bahwa indeks logistik. Tapi nggak ada satu lembaga yang memang targetnya itu. Jadi bisa lempar-lemparan kan? Ya kan, ujung-ujungnya ya ayo asosiasi, ayo stakeholder, ayo pemain kan gitu. Menurut saya harus ada sudah menteri logistik. Karena apa? Begitu dia kementerian, maka udah jelas. Tupoksinya jelas. Target nggak usah muluk-muluk. Kalau sudah ada kementerian, ya udah indeks logistik aja turunin. Setuju. Ya kan? Jadi udah satu pintu, nggak ada lagi lempar. Oh ini sorry ya, ini aliran Kemenfo, ini aliran Kemenhub, nggak ada. Jadi saya kebetulan baru 2 minggu yang lalu ada meeting dengan Bank Dunia di Jakarta sini. Mereka juga sangat concern dengan kebutuhan logistik kita di Indonesia. Jadi saya sudah sampaikan ke mereka bahwa Indonesia memang butuh badan logistik karena logistik ini sekarang sangat fragmented. Semua kementerian punya logistik. Dan persepsi terhadap logistik di masyarakat, logistik sama dengan pengadaan, logistik sama dengan makanan, itu masih terucap bahwa logistik itu hanyalah sebenarnya pergerakan barang. Dan kami di sini barang yang digerakkan itu tidak bisa lepas dari perdagangannya. Jadi di sini badan logistik akan mengkoordinasikan antara perdagangan dan pergerakan. Sama seperti kalau kita ekspor. Ekspor itu pembeli barang di Amerika itu tidak hanya menghitung harga barang, tapi harga barang plus biaya kirim. Mereka mau beli dari Indonesia, beli dari Vietnam, dari Malaysia, itu yang totalnya berapa? Mana yang lebih kompetitif, mana yang lebih mudah, mana yang bisa lebih pasti tiba, itu yang mereka pilih. Maka industri Indonesia ini banyak kalah bersaing. Seperti kita baca di berita, akhir-akhir ini banyak pabrik garment dan tekstil itu tutup. Karena memang realitanya UMR di Indonesia naik terus, kita punya kepastian usaha regulasi berubah-ubah, sehingga pembeli juga mikir, pabrik pun mau investasi berpikir, ini lebih baik saya beli dari Indonesia atau dari Vietnam. Karena beberapa cerita dari anggota Alfi yang dalam komunitas kami di sini bicara bahwa kita banyak kehilangan customer pindah ke Vietnam. Karena mereka memang secara biaya logistik dipermudah oleh pemerintahnya, dan untuk investasi pabrik di sana jalan. Karena sekarang di sini Indonesia menjadi pasar di mana kita lebih banyak mengkonsumsi daripada kita memproduksi. Tetapi arahan pemerintah ini masih membatasi logistik internasional masuk ke Indonesia. Impor cross border itu regulasi masih sangat besar, berat. Tapi untuk ekspor tidak lagi menjadi anak emas. Jadi agak dilematis sekarang posisi ini. Sehingga kami sebagai penyedia jasa pengiriman barang, posisi pasar kami berkurang. Jadi dengan harapan bagaimana badan logistik ini bisa menstimulus, mengkoordinasi semua aspek, tidak hanya dari pergerakan barangnya, tetapi juga dalam regulasi perdagangannya, sehingga bisa memastikan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan langsung bahwa ini loh isu-isu yang dihadapi. Dan ini untuk cross border. Untuk dalam negeri sendiri kita di laut, ada tol laut, di udara pergerakan sudah lancar. Konsep hub yang diajukan 9 hub itu sangat didukung oleh Alfi. Karena memang kita di sini mahalan biaya pengiriman dalam negeri daripada internasional. Sekarang ke New York daripada ke Jayapura masih lebih murah kirim ke New York, Pak. Itu yang luar biasa itu. Orang Indonesia banyak duitnya gitu. Artinya kalau logistik nasional kita bisa dibenahi dengan adanya tadi badan bahkan nomenklatur kementerian khusus logistik, tentu akan bisa mendukung target daripada Pak Prabowo untuk mencapai 8%. Karena tadi tidak hanya kita bicara national logistik, tetapi juga harus masuk ke global supply chain. Namun kita tahu ya isu global geopolitik ini masih terus terjadi VUCA. Perang tidak berhenti dan tidak ada yang tahu. Artinya kalau global issue tadi ya ini akan mengarah ke regional
supply chain, tentu penguatan di Asia Pasifik ya ini menjadi kunci daripada regional supply chains, dan kami yakin peranan daripada Indonesia ya sebagai poros maritim dunia tentu sangat besar peranannya dan bisa memberikan nilai tambah bagi regional supply chains, sehingga global issue tadi ini masih bisa diminimalisir dampak daripada peperangan tadi, VUCA tadi. So, saya kira tadi judul kita bisnis bandara akan terus mengudara ya, dan Mas Dhani, Bro Rene, saya kira pengayaan tadi bagaimana closing statement kita sudah waktunya kita lahirkan satu badan khusus bahkan kementerian untuk fokus mengatur tata kelola ekosistem logistik nasional kita. Sahabat logistik, ini menjadi akhir pembicaraan kita, diskusi kita, podcast kita. Tentu seperti biasanya kita akan memberikan kenang-kenangan, memberikan plakat kepada dua narasumber yang luar biasa ini. Dan saya minta untuk bisa diserahkan. Thank you. Saya kasih dulu Pak Rene. Sebuah kehormatan ini. Ya. Sukses buat Alfi khususnya udara, dan ditunggu kontrak kerjasamanya sama IAS. Kadin Logistik for All. Sahabat logistik, ini menjadi akhir diskusi kita. Kita sudah mengulik, kita sudah mengeksplor bagaimana bisnis kargo di bandara untuk makin mengudara. Dan tentunya next episode tidak kalah serunya, sehingga sahabat logistik terus nantikan tayangan berikutnya. Kadin Logistik for All.